Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian serta anak-anakku semuanya kelas 10 SMK Negeri 5 Surabaya yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih bisa Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan tentunya masih bisa menemui bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kali ini kita semuanya senantiasa memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini tema Pondok Ramadan yang akan disajikan oleh saya Bu Zulfa, yang dimana nanti akan memberikan pembahasan tentang Ramadan lebih bermakna. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita berpikir bahwasanya di tahun ini kita lebih mengingat kembali bersyukur kepada Allah, artinya kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kita masih diberikan oleh Allah bernafas hingga tahun ini. Tentunya kita masih diberikan oleh Allah bertemu oleh bulan suci Ramadan di tahun ini. Bayangkan saja misalkan kita tidak bisa menemui di tahun ini, di bulan Ramadan kali ini kita akan merasa sangat kehilangan sekali. Yang kedua adalah pelajari hukumnya fikih tentang ibadah puasa. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk yang kedua adalah kita harus banyak mempelajari ilmu tentang hukum-hukumnya puasa. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita mengawali niat kita untuk berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah di dalam hadis riwayatnya bahwasanya barang siapa yang terpaksa memuntah atau mengeluarkan makanan, niscaya tidak ada kodok baginya. Barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah mengkodoknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya adalah kedatangan haid. Biasanya ini seorang perempuan yang dimana sudah balik, sudah dewasa, pada saat ketika mengalami haid pasti dia diberikan oleh Allah rukhsah, diberikan oleh Allah keringanan, yaitu tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah mengeluarkan dengan sengaja, yaitu onani. Yang selanjutnya adalah wiladah atau melahirkan bagi seorang ibu yang melahirkan. Yang selanjutnya adalah nifas. Nifas itu artinya darah yang keluar setelah melahirkan. Selanjutnya adalah murtad atau keluar Islam. Selanjutnya amalan-amalan di bulan Ramadan, yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, di mana diriwayatkan bahwasanya seutama-utama ibadah umatku di bulan suci Ramadan adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengerjakan sholat sunnah di malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, witir, dan tahajud. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan buka bagi orang yang berpuasa, dengan hadis riwayatnya barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada seorang yang berpuasa, niscaya ia memperoleh pahala sebagaimana diperoleh oleh orang yang berpuasa itu dengan tidak kurang sedikit pun. Maksudnya adalah di sini ketika menjelang berbuka biasanya Bapak Ibu berbondong-bondong untuk memberikan takjil di masjid. Itulah maksud dari hadis riwayat tersebut. Yang keempat adalah bersedekah atau sedekah. Seutama-utama sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang terakhir yaitu memperbanyak zikir dan i'tikaf di masjid. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini adalah bagaimana supaya Ramadan kali ini lebih bermakna. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengajarkan kita dengan bulan Ramadan ini, kemudian semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa itu adalah bersuci. Kemudian menurut istilah adalah
bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Toharoh menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Toharoh lahir adalah toharoh yang suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak atau air suci yang menyucikan dengan cara berwudu, mandi, dan tayamum. Sedangkan toharoh batin yaitu membersihkan jiwa dan pengaruh-pengaruh dosa, maksiat seperti penyakit hati, iri, dengki, atau sombong, dan riya. Di dalam hadis riwayat hadis riwayat Muslim dengan Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la ta'rabuhunna hatta yathurna fa idza tatoharna fa'tuhanna min haitsu amarukumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Selain ayat Al-Quran diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian selanjutnya hadis dan najis ini yang pertama digolongkan menjadi dua, yaitu hadas kecil, yakni seperti halnya mengeluarkan sesuatu atau kencing. Yang kedua adalah tidur. Kemudian hadas besar, yakni diantaranya yaitu bersenggama, kemudian haid atau nifas. Dari serangkaian ibadah yaitu toharoh, di mana ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan kali ini, sehingga anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kalian semuanya masih dalam keadaan yang tidak bersih, artinya masih berhadas, setidaknya segera untuk mensucikan. Yang pertama, salah satu contohnya adalah ketika seorang anak perempuan atau seorang wanita yang sedang haid, di mana ketika berhalangan atau haid ini biasanya anak-anak ketika 7 hari berlangsung, kemudian setelahnya mau berpuasa, artinya setelah bersuci itu tadi berpuasa, bagaimana niatnya? Di situ sudah dijelaskan jelas bahwasanya bagaimana tata cara untuk membersihkan badan, mulai dari mandi besar dan diakhiri dengan berwudu. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hikmah puasa yang pertama adalah mendidik cinta kita kepada sesama manusia, khususnya adalah fakir miskin. Yang kedua, dapat menyehatkan badan secara lahir dan batin, sehingga ada hadis riwayat summutasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Yang ketiga, menjadikan diri kita kepribadian yang disiplin. Maksudnya adalah disiplin waktu, karena kalau dengan berpuasa itu kita ada waktu-waktunya, ada step. Waktu yang pertama ketika kita mau sahur, selanjutnya kita akan menunggu berbuka, itu artinya kita akan disiplin waktu. Yang keempat, jalan menuju manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, artinya adalah tidurnya orang yang berpuasa itu termasuk ibadah kepada Allah, diamnya dihitung menjadi tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakannya pahalanya. Yang keenam adalah mendidik untuk menjadi pribadi yang sabar. Yang terakhir adalah dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkannya pada Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat As-Sabus Sunan. Demikian dari apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Kemudian pada hakikatnya ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang mulia, orang-orang yang lebih baik. Sehingga mudah-mudahan di tahun ini bulan puasa kita, khususnya ibadah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.